development support dari tim ASA. Maaf. Dari tim ASA untuk komitmen booster nasional dan akan segera close. Oke, yuk tanpa membuang-buang waktu lagi teman-teman, mari kita sambut opening dari Pak Feni Wantau. Silakan Pak Feni. Ya. Oke, terima kasih Pak Winta. Oke, saya hanya diberi waktu sekitar 5 menit plus 10 menit ya untuk sesi 1 dan sesi 2 ya. Mungkin saya mulai aja, to the point aja. Saya mulai dari poin pertama tentang sedikit sejarah ya. Jadi saya ingat zaman dulu Ibu Lisha ya, waktu dia datang ke Allianz ya, dia mengajak 3 AM-nya yang besar ya, waktu itu Ibu Rita, kemudian Pak Richard Karyadi dan Pak Thomas ya. Karena mereka MDRT yang hebat ya. Sedangkan saya tidak diajak Ibu Lisha ya. Karena saya bukan MDRT waktu itu, hanya seperti sekarang personal champion club ya. Ya, bahkan itu pun Lisha masih bilang, "Fen, kamu kalau nggak ikut saya nggak apa-apa ya. Nanti kamu saya cari leader bagus di Prudential." Waduh. Jadi saya sakit hati juga ya. Jadi Ibu Lisha balas saya membujuk dia ya untuk mengajak saya ke Allianz ya. Nah, jadi saya ingat, jadi Lisha punya 4 anak ya, 3 anak yang sangat hebat, yaitu MDRT hebat, sedangkan saya hanya seorang personal champion club waktu itu ya. Nah, waktu pindah, saya menyadari bisnis ini bukan masalah menjadi MDRT ya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sebanyak mungkin BP di grup kita ya. Jadi saya ingat itu yang saya lakukan ya. Saya tidak mengejar MDRT, tapi bukan berarti tidak memberi contoh ya. Jadi yang saya fokus saya adalah apa? Memimpin dengan contoh, betul. Tapi yang paling penting adalah membangun sebanyak mungkin BP di grup saya ya. Dan saya ingat tahun itu saya berhasil meresap Pak Hendy Winata sebagai BP ya, dan juga Pak Erwin ya. Dan Pak Hendy waktu itu juga mencapai champion club juga ya, dia bisa jalan-jalan ke Jerman ya. Dan Pak Hendy lebih hebat lagi. Dia juga waktu jadi BP, dia juga sekaligus meresap Pak Yudi Haliman menjadi BP dan Pak Hendra Suryawan menjadi BP. Wah, memang Pak Hendy betul-betul permata ya, luar biasa. Dan apa yang terjadi hari ini? Hari ini tahun lalu kita bersyukur ya, omset kita 150 miliar ya. Dan mungkin kamu ingin tahu bagaimana dengan grup Pak Richard dan Pak Thomas. Ternyata omset mereka hanyalah separuh dari grup kita ya. Dan bagaimana dengan omsetnya Ibu Rita hanyalah 1/3 dari grup kita ya. Nah, tapi kebahagiaan itu tidak berlama, tiba-tiba datang Pak Yosef ya. Setahun kemudian Pak Yosef datang membawa 150 leader dari asuransi merah. Waduh, langsung kita kalah ya. Ya, saya baru ber-4 leader, datang Pak Yosef dengan 150 leader ya. Tapi hari ini kita bersyukur, walaupun kita dulu baru ada 4 leader melawan 150, hari ini omset kita dengan Pak Yosef sudah mirip-mirip ya. Wah, dan karena itu gak heran ya, Pak Sivenko menghubungi kita bahwa pilar utama dari BUS ini adalah 2 grup, yaitu grup kita dan juga grup Pak Yosef ya. Kita adalah 2 pilar utama. Karena itu dari Pak Bian ya, Deputi CEO kita meminta untuk Pak Sivenko harus ada meeting ya setiap bulan ya dengan petinggi booster ya. Dan kita tahu ya, BUS ini dikelola oleh 3 orang ya. Ada saya pribadi dan juga ada Pak Hendy Winata dan Pak Sony Arif ya. Jadi kita lihat 3 serangkai ya di dalam mengembangkan bisnis ini ya. Saya punya kekuatan dan kelemahan, Pak Sony juga punya kekuatan dan kelemahan, Pak Hendy juga punya kekuatan dan kelemahan. Dan kita bisa menggabungkan ya 3 kekuatan kita dan bisa saling menutupi kelemahan kita satu dengan yang lain. Oke, ini poin saya yang pertama ya, tentang sejarah ya. Dan ternyata meeting dengan Pak Sivenko setiap bulan tidak gratis ya. Ada ekspektasi omset kita harus bertumbuh menjadi 180 miliar atau 20% ya. Jadi omset kita harus bertumbuh 20%. Berarti, tapi ini kabar baik karena begini. Hari ini kita punya 400 BP. Ya. Harapan Coffee ini sih semuanya kita bisa menciptakan BP baru ya. Jadi kita dari 400 BP kita bisa menjadi 800 BP ya. Ternyata Allianz memberikan target yang sangat kecil, dia hanya berharap 20% ya. BP kita bertumbuh ya. Jadi
dari 400 BP ya meeting pada siang hari ini, di ekspektasi Allianz minimum hanya ada 80 BP bisa menciptakan BP baru ya. Jadi yang 320-nya mau santai tidur nggak apa-apa ya. Ya, persilakan untuk tidur ya. Karena yang di ekspektasi Allianz itu hanya 80 BP yang beranak ya. Oke, itu poin kedua, ekspektasinya. Jadi tapi tentunya kalau 400 BP di sini mau beranak satu tidak dilarang ya. Tidak dilarang ya. Ya, tapi kalau mau tidur juga masih boleh karena ekspektasi Allianz hanya 80 BP saja ya. Oke, kemudian poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan ini, saya ingin memberikan kontes ya kepada semua kita di sini ya. Jadi Coffee mengalokasikan budget kurang lebih sebesar 3.600.000 ya dikali 400 BP. Itu berapa tuh? 400 BP dikali 3.600.000 berarti sekitar 1,2 M ya. Jadi saya mengalokasikan dana 1,2 M. Nggak apa-apa lah ya, ini income 1 bulan ya. Anggaplah penglaris ya. Ya, jadi penglaris income 1 bulan. Jadi bagaimana konteksnya? Konteksnya seperti ini ya. Nah, kalau kamu dapat pesan saya adalah rahasia bisnis ini adalah bukan menjadi MDRT ya, tapi tetap kita memimpin dengan contoh. Tetapi bagaimana kita menciptakan sebanyak mungkin BP di grup kita. Ya. Jadi harapan saya akan ada 80 BP baru di grup kita, atau bahkan idealnya 400 BP baru ya di grup kita ya. Nah, konteksnya seperti ini. Berarti saya yang pertama adalah share ininya boleh setiap BP ya. Kenapa? Saya share ininya, kontes cash reward. Oke. Saya bacakan dulu ya. Jadi ini adalah kontes ya. Kontes reward saya adalah ya, bagaimana ada duplikasi agent-agent yang bisa mencapai personal sales itu 360 juta ya. Mungkin saya baca aja nggak apa-apa ya. Nanti saya bisa kirim ke grup juga. Jadi setiap BI di sini harus menjadi BP, betul ya? Itu goal saya. Setiap BI harus menjadi BP. Berarti 300 juta ya. Kalau 300 juta sayang ya, sekalian aja bikin 360, betul? Biar kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya, bisa tunjukin bukti-bukti di sosial media ya, bahwa kamu jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, jadi setiap BI yang mencapai 360 juta, Coffee ini akan kasih dia uang saku untuk beli coklat ya di luar negeri ya, sebesar 1.800.000 ya. Jadi ini adalah uang coklat ya untuk beli di sana 1,8 juta rupiah ya untuk BI tersebut. Dan saya akan menghargai BP-nya, BP yang membantu BI tersebut saya hargai sebesar separuhnya, 900.000. Jadi BI-nya mendapat 1.800.000, BP yang membantu BI tersebut, Coffee ini hargai 50%-nya yaitu 900.000, betul? Dan juga 3 BP di atasnya saya hargai juga karena saya berasa mereka pasti bertanggung jawab untuk supervisi ya. Jadi 3 leader di atasnya akan mendapat 300.000 per 1 BI di tim itu ya. Jadi ketika seorang BI capai target, Coffee ini harus mengeluarkan dana 3.600.000 ya, 1,8 juta untuk BI tersebut, 900.000 untuk BP yang membantunya, dan 300.000 untuk 3 leader di atasnya. Karena saya yakin pasti 3 leader di atasnya akan turut membantu mensupervisi ya. Ya, 3 generasi di bawahnya. Bisa ya? Oke, itu adalah kontes saya. Saya berharap akan ada 400 orang sehingga saya bisa memberikan kontes yang nilai 1,2 M ya. Tapi kalau kalian sayang Coffee ini, saran saya capainya jangan 360, capai aja 359. Ya, capai aja 359. Jadi Coffee ini nggak perlu bayar sama sekali. Ya, itu kalau ada kamu yang agak sentimen, kasihan Coffee ini tuh, ya sudah, kamu capai 359 aja ya. Sehingga saya tidak perlu keluar 1,2 M ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana dengan BP yang capai ya? Yang capai, yang memberikan contoh ya, BP-BP yang juga ternyata mereka capai personal champion club, tapi BP. Maka BP tersebut Coffee ini akan kasih 1,8 juta plus 900.000 ya. Berarti akan mendapatkan 2,7 juta ya. Dan juga 3 leader di atasnya juga akan mendapat
300.000 yang sama ya. Jadi kalau saya coba bacakan ulang, ini kontes kita. Ya, jadi kontes kita adalah, saya langsung studi kasus aja lah. Ini contoh kasus pertama. Kemungkinan pertama ya. Jadi kalau BI-nya capai Personal Champion Club, dia akan mendapat 1,8 juta, betul? Dan BP di atasnya akan mendapatkan uang cash 900.000. Dan 3 leader di atasnya akan mendapat masing-masing 300.000 ya. Kemungkinan kedua, ternyata yang capai adalah BP-nya. Berarti di sini BP-nya memimpin dengan contoh, betul? Ketika BP yang capai, BP-nya akan mendapat uang 2,7 juta ya, yaitu penjumlahan 1,8 tambah 900.000. Kemudian 3 BP di atasnya akan mendapat masing-masing 300.000 ya. Nah, saya berharap dengan kontes ini kita semua dapat poin saya. Dan ketika saya meriksa ya, ternyata ketika kalau sampai ada orang-orang yang mencapai ya Personal Champion Club sebanyak 80 orang, ternyata rata-rata unit itu akan di atas 600 juta ya. Karena kemarin saya waktu ada meeting dengan Pak Stephenko memberikan saya satu arahan untuk setiap unit kita fokus kepada unit 600 juta. Dan Coffee ini menemukan satu hubungan empiris ya. Hubungan empiris aja, ternyata ketika ada 80 orang yang Personal Champion Club, akan ada juga 80 unit yang unitnya di atas 600 juta ya. Jadi kalau ada 400 orang yang capai Personal Champion Club, berarti akan ada 400 unit juga yang di atas 600 juta. Oke, itu aja dari saya, kata sambutan saya. Semoga kita sama-sama bisa tahun depan jalan-jalan ke luar negeri, dan kita bisa pulang membawa coklat yang sangat banyak ya. Karena kita membawa ada uang 1,8 juta untuk membeli coklat. Oke, itu aja dari saya. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Feni. Luar biasa ya. Jadi ada internal kontes lagi nih dari Pak Feni. Nah, yuk sama-sama nih teman-teman ya. Goal ini bisa kita capai segera nih tuh. Kan katanya ayo kalau sayang Pak Feni ya kan. Ayo segera nih teman-teman sekalian ya. Nah, ini menarik juga nih teman-teman sekalian. Masih ada nih, kita juga akan ada pengumuman challenge terkait reward nih booster nasional nih Pak Feni nih. Nah, boleh saya share ya. Oke, nah ini terkait dengan kontes cash reward nih Pak Feni. Mungkin ada yang mau, Pak Feni mau membacakan atau mungkin siapa mau membacakan Pak? Silakan mungkin dari panitia aja kali, siapa? Oke, ini ada kontes cash reward ya, seperti kita ketahui bahwa ini ada yang poin pertama adalah bagi BI yang pada Januari 2022 submit dan issued personal selling minimum 60 juta ALP, ini mendapatkan reward Allianz Trip Bali senilai 6 juta. Ini bonus cash reward bagi BI 3 juta, bagi BP yang pada Januari 2022 submit dan issued unit minimum 120 juta, mendapatkan bonus cash reward bagi BP 3 juta, berlaku untuk BP walaupun tidak capai trip Bali Allianz. Ketentuannya berlaku untuk cases submit and issued tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022. Nah, sebulan sebelum berangkat, minimum produksi net untuk BI, personal selling yang enforce minimum 60 juta ALP, untuk BI, unit yang enforce minimum 120 juta ALP. Kontes tidak berlaku kelipatannya. Oke, teman-teman sekalian. Next, ini adalah nama-nama pemenang cash reward BI khusus yang capai kontes Bali untuk booster nasional. Congratulations buat teman-teman sekalian yang namanya ada di layar kaca teman-teman sekalian. Congratulations. Ini adalah untuk cash reward BI khusus yang capai kontes Bali Booster Nasional. Oke, next ini ada lagi untuk cash reward khusus BP untuk Booster Nasional. Congratulations buat teman-teman BP untuk Booster Nasional yang namanya tertera pada layar teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi congratulations buat teman-teman sekalian atas pencapaiannya. Dan ini ada challenge lagi nih dari Pak Feni ya. Yuk teman-teman, segera kita buktikan kepada Pak Feni bahwa kita bisa.
Oke, teman-teman sekalian. Sekali lagi, congratulations. Dan next, teman-teman sekalian, seperti tadi sudah kita informasikan melalui di agenda tadi, untuk poin ketiga ini langsung kita kepada Roadmap Blue Star Unit dan NAA yang dibawakan oleh Pak Stephen Koh sebagai Head of Sales Region 1. Pak Stephen? Ya. Selamat pagi, Pak Stephen. Pagi, selamat pagi semua. Ya. Oke, Pak Stephen. Oke, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian sudah hadir di antara kita Bapak Stephen Koh yang akan membawakan Roadmap Blue Star dan NAA. Pak Stephen, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Tahun ini sejak kita ada CAO yang baru, Pak Tahil, dan juga ada Deputi CAO Pak Bianto yang memimpin kita, kita disuruh untuk membuat satu proyek yaitu BE Active Project yang berhubungan dengan BE Activation and Penetration. Tujuan dari proyek ini adalah untuk bagaimana bisa menghasilkan lebih banyak new active agent dan seterusnya new BP. Jadi sesuai dengan yang Pak Feni tadi ceritakan, kita ingin berhasilkan banyak BP di dalam grup kita. Dan bagaimana caranya? Bukan saja BP yang biasa, tetapi BP yang bisa mencapai standar Blue Star Unit. Mari kita lihat kenapa latar belakangnya ada proyek tersebut. Next slide. Oke, ada beberapa poin ya. Poin yang pertama adalah dari statistik kita, dari big data, kita ketemu bahwa ada korelasi yang tinggi antara pertumbuhan ALP dengan pertumbuhan new active agent. Apabila new recruit bertumbuh, active agent bertumbuh, ALP juga bertumbuh. Jadi kita harus fokus kepada new active agent. New active agent itu adalah kombinasi dari new recruit dan active agent. Poin yang kedua, dari sekian banyak BP yang promosi di tahun 2021, ternyata ada 1.000 lebih. Pada saat mereka bergabung, mereka itu adalah new active agent. Nah, sekali lagi, new active agent itu maksudnya adalah new agent yang issued satu case pertama sejak 2 bulan dari join date. Tidak boleh lama-lama, teman-teman. Harus pecah telur dalam 2 bulan. Sebab kita harus hantam besi pada saat dia lagi panas. Itulah sebab kenapa kita harus cepat. That's why dari awal kita sudah ada tema build the BP will build the business. Ini teman-teman sudah sangat familiar. Sekarang nambah lagi. Build the BP dimulai dari new active agent. Itulah sebab kenapa new active agent ini menjadi satu key fokus dan key strategi untuk ASN. Nah, new active agent, NAA. Opposite-nya adalah agent yang tidak aktif. Dan dari statistik kita juga ketemu data yang interesting. Ternyata 55% dari new BE itu terminate tahun pertama. Berarti kalau kita rekrut 100 orang, 55 orang new agent akan terminate di tahun pertama. Seterusnya, 25 lagi akan diterminate di tahun kedua. Jadi dalam 2 tahun, sudah 80% dari new agent sudah terminate. Dan terminate-nya itu sebab tidak ujian AAJI 31%, sebab zero case tidak aktif lagi 67%, dan sebab resign itu ada 2%. Nah, ini sayang sekali. Bagaimana kita bisa mengurangi persentage ini? Bagaimana kita bisa buat lebih banyak new BE bisa jadi aktif? Itu menjadi fokus dari proyek tersebut. Jadi kita membuat beberapa kesimpulan. 3 poin. Dan teman-teman semua yang hadir pada siang ini harus ingat dengan 3 action plan ini. Pertama adalah recruit new BE. Itulah sebab tujuan utama kenapa kita berada pada sore ini. Kita mau
membantu teman-teman untuk mendapatkan semangat kembali bagaimana bisa rekrut new agent yang lebih banyak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bukan hanya rekrut new agent saja, tapi kita harus rekrut new agent dan menjadikan mereka new active agent. Berarti apa? Mereka harus cepat ujian AAJI, harus cepat melakukan BTP online, dan cepat issue case yang pertama. Semua ini harus dijalankan dalam 2 bulan sejak join date. Dan yang ketiga, membimbing new agent, new active agent tersebut bisa seterusnya menjadi new BP. Itu yang ultimate goal dari kita. Build the BP will build the business. So, bagaimana 3 action plan ini? Solusinya, arahannya adalah the roadmap to Blue Star Unit. Next slide. Sebelum ke roadmap-nya, di sini saya mau mengingatkan kembali dari proyek ini kita mau mencapai 20% pertumbuhan dari angka new active agent dibanding dengan tahun 2021, ya. Dan kita harapannya bisa promote new BP di 2022 ini 20% lebih tinggi dibandingkan dengan 2021. Ini adalah begins with the end in mind, harapan dari proyek tersebut. Oke, next kita boleh masuk ke key point, yaitu roadmap to Blue Star Unit. So, teman-teman, step yang pertama itu adalah hari pertama new BE kita bergabung dengan kita, ya. Mereka kita sign up sebagai new agent di ACL. Seterusnya, minggu yang pertama, D itu adalah hari pertama dia join, 1W itu adalah week pertama, minggu pertama. Minggu yang pertama, teman-teman, BP sudah harus memastikan new BE-nya mengikuti ujian AAJI dan segera melakukan PTP online supaya boleh langsung mulai jualan. Dan mereka harus kita enroll ke dalam kelas Fast Start to Productivity. Mungkin ada yang belum tahu kelas Fast Start to Productivity ini seperti apa. Nanti Pak Hari dari ASA akan bantu kita, ya, mengetahui tentang apa itu kelas FSP. Kelas FSP ini sudah dijalankan dan sudah banyak mendapatkan testimoni, baik dari new agent atau BP. Mereka sangat excited dengan kelas tersebut dan kelas ini akan menjadi platform untuk kita menghasilkan new active agent. So, poin yang pertama, saya mau semua BP yang hadir pada pagi ini untuk membantu kita lakukan satu poin. Pada saat Anda rekrut new agent, Anda sudah harus kasih tahu kepada beliau mengenai roadmap ini dan harus kasih ekspektasi terutama bulan yang pertama, 4 minggu yang pertama, apa yang kita ekspektasi dari mereka, apakah tugas dan tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Salah satu adalah harus mengikuti kelas Fast Start to Productivity. Masuk ke minggu kedua, new agent ini sudah ditemanin untuk melakukan Project 100, yaitu menulis 100 nama prospek yang akan dilakukan joint viewer bersama manager bersama BP mereka. Ya, mulai melakukan joint viewer, mulai membuat appointment untuk joint viewer di minggu yang kedua. Minggu yang ketiga, dari joint viewer aktivitas kita sudah bisa ekspektasi case yang pertama sudah bisa closing. Pecah telur sudah terjadi di minggu yang ketiga. Dan di minggu yang ketiga ini, new agent tersebut sudah dikasih tahu training mengenai how to sell dan bagaimana menggunakan Allianz Discover untuk submit case. Minggu yang keempat dilanjutkan dengan aktivitas joint viewer, harap di follow up closing interview dari joint viewer minggu yang ketiga. Case yang kedua sudah bisa closing dan
pada saat ini kelas Fast Start to Productivity itu sudah bisa diikuti, diselesaikan. Dan New BE ini juga akan mengikuti training seperti Agency Connect untuk belajar bagaimana follow up new business pending cases dari case yang sudah dia submit, dan juga Allianz Perform, bagaimana membuat goal setting dan melakukan activity management. So, bulan yang pertama itu sangat penting buat seorang new BE, dan kita harus membuat fondasi yang kuat untuk new BE ini untuk terus menjadi sebagai seorang new BP. Dan setelah itu ada 6 checkpoint yang harus dilewati. Setiap checkpoint itu waktunya adalah 2 bulan. Jadi checkpoint yang pertama adalah 2 bulan sejak join date. Sudah ada target yang kita set untuk new agent tersebut, supaya dia bisa on track untuk promosi menjadi seorang new BP. Checkpoint yang pertama, year to date 6 cases, 50 juta net ALP. Ini checkpoint yang sangat penting, teman-teman, berhubungan dengan bonus Anda. Masih ingat ada quality BP bonus? Salah satu syarat untuk mendapatkan quality BP bonus adalah setiap tahun harus rekrut 2 new BE baru dengan omset net ALP 50 juta. Oke, so teman-teman, ini sangat penting buat kita semua. Checkpoint yang kedua adalah 4 bulan setelah join date. Harapan dari kita dia sudah bisa mencapai 100 juta net ALP, dan di sini kita menyediakan satu training program yang baru didesain oleh project team, yaitu LEAP program, stand for Leadership Acceleration Program. Dengan mengikuti LEAP program ini akan membantu new agent tersebut bisa mengakselerasikan produksinya sehingga bisa mencapai 300 juta on time. Checkpoint yang ketiga, 6 bulan setelah join date, year to date 150 juta. Checkpoint yang keempat, 200 juta, 8 bulan setelah join date. Checkpoint yang kelima adalah 10 bulan setelah join date dengan omset 250 juta net ALP. Dan checkpoint yang terakhir, checkpoint yang keenam adalah 300 juta, di mana dia akan promosi menjadi seorang new BP. Nah, teman-teman, setelah menjadi new BP, ada training mandatory yang sudah disediakan, yaitu fast track to management. Nanti Pak Hari juga fast track to management. Kenapa fast track to management ini bisa membantu teman-teman untuk menjadi seorang BP yang profesional. Makanya dengan setelah recruitment workshop tersebut, kita mau encourage teman-teman untuk hadiri di fast track to management untuk semua BP yang belum mengikuti kelas ini. Dan 6 bulan setelah promosi jadi BP, ada satu program baru lagi yang didevelop oleh project team, yaitu Leadership Development Program. Di sini BP akan dibentuk untuk bisa mencapai standar Blue Star unit, yaitu ALP 600 juta per unit. So teman-teman, ini adalah roadmap to Blue Star unit, di mana seorang new BE bagaimana step by step dia bisa bertumbuh sampai menjadi seorang new BP dengan standar Blue Star unit. Nah, teman-teman, kita harap pada saat new BE itu direkrut, sudah Anda menceritakan kepada mereka mengenai roadmap tersebut, dan mereka sudah dipositioning untuk menjadi seorang new BP yang bisa mencapai omset 600 juta unit for the start. Dan tentunya the next-nya adalah mencapai billion unit dan menjadi billion unit producer. Oke, so teman-teman, itu saja dari saya, cukup untuk sharing sampai di sini. Next kita akan masuk ya ke acara intinya,
yaitu recruitment workshop. Dipersilahkan, Wendra. Oke, thank you Pak Stephen. Terima kasih. Teman-teman sekalian, tadi ya kata Pak Stephen juga, jadi sudah ada roadmap-nya nih teman-teman yang bisa teman-teman follow, teman-teman ikutin, dan sudah ada checkpoint-nya gitu ya untuk bisa melihat targetnya teman-teman sudah sampai mana. Kenapa? Karena target ini adalah sangat penting sekali. Hal yang terorganisir, hal yang sudah bisa kita ada milestone-nya, sudah ada tolak ukurnya juga gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman ikuti dan ini bisa membuat teman-teman juga akan lebih sukses lagi. Oke, nah next nih teman-teman sekalian ya. Sebentar, saya izin share screen lagi. Oke, sebentar. Next-nya, nah yuk sama-sama kita panggil ibu kita tercinta nih, Ibu Intan Meiliandini. Bu Intan. Halo Mas Windra. Nah, Bu Intan Meiliandini ini, teman-teman tadi sesuai dengan schedule kita nih, Ibu Intan akan menjadi moderator nih teman-teman. Ya, Bu Intan ya, moderator dari 3 teman-teman kita yang sudah sukses dalam merekrut nih teman-teman sekalian ya. Sampai dengan year to date Februari ini, teman-teman ini adalah ya teman-teman yang sudah berhasil merekrut di masa, walaupun kita tahu saat ini masih masa pandemi nih Teh Intan ya. Yes, gitu betul. Ya. Tapi 3 teman kita ini luar biasa sekali. Nah ini kita pengen tahu nih gitu. Nah yuk teman-teman, di sini kita sudah ada kedatangan 3 tamu nih, tuh coba teman-teman di sini ya. Betul. Jadi Mas Windra, ya di tengah-tengah kita itu sudah hadir orang-orang yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi Mas Windra sampaikan ya, selain mereka syarat dengan prestasi ya, prestasi baik personal maupun secara unit gitu ya, mereka juga saat ini aktif dalam melakukan perekrutan ya. Bahkan ada yang bertobat nih Mas Windra, kembali ke jalan yang lurus dan benar. Iya, jadi sempat ngerekrut, terus sempat juga diam dulu sejenak, tapi kembali lagi ke jalan yang lurus dan benar. Nah, namun sebelum kita panggil pembicara-pembicara ini, teman-teman, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan nih sedikit latar belakang dari para narasumber kita. Yang pertama nih Mas Windra, ciri-cirinya adalah dia seorang ibu ya, memiliki 2 orang putri dan 1 putra. Nah, ibu ini hobinya nyanyi dan makan empek-empek. Nah, bisa tebak nggak nih kira-kira? Waduh, empek-empek nih luar biasa nih ya, puasa-puasa. Hobinya. Oke. Sebelum terjun bergabung di bisnis asuransi, beliau adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang toko emas ya, dan beliau sukses di kotanya di mana beliau berasal. Ya, beliau berasal dari sebuah kota yang namanya Lahat Pagar Alam. Ada yang tahu nggak? Pagar Alam itu di provinsi mana, teman-teman? Nah, tadi kita sudah nge-google nih. Pagar Alam itu jangan dijawab sama ibunya. Teman-teman ada yang tahu nggak nih Pagar Alam dari provinsi mana? Iya, betul sekali, dari Sumatera Selatan. Siapa itu yang menjawab? Ya, 100, benar banget ya. Dan ibu ini juga sangat luar biasa. Kenapa luar biasa Mas Windra ya? Karena beliau berhasil melahirkan 33 BINAA di tahun 2021. Gila kan? Luar Tadi kan Mas Stephen udah bilang kan, 1 BINAA itu hanya dalam waktu 2 bulan harus sudah pecah telur. Ini dia bisa melahirkan 33 BINAA. Ini suatu yang luar biasa. Nanti ini mesti dicari tahu nih. Iya, nanti kita korek habis tuntas gitu ya. Apa sih rahasianya sehingga bisa melahirkan BINAA yang banyak jumlahnya. Kemudian beliau juga mempunyai direct agen 80 orang. Luar biasa, direct agen di unitnya, dan mempunyai 7 BP di generasi pertamanya. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa. Itu salah satu narasumber kita. Kemudian narasumber kita yang kedua ini ada seorang bapak ya. Beliau ini juga sudah cukup lama berkiprah di Allianz. Hobinya itu traveling ya, dan makanan kesukaannya adalah masakan istri tercinta. Wah, hebat banget nggak sih? Waduh, ini paling ganteng sendiri nih Teh ya, di antara teman-teman. Masakan istri tercinta adalah favorit beliau gitu ya. Dan beliau ini memiliki 2 orang putri
ya, dan gabung di Allianz full time sejak tahun 2010. Nah, mengapa beliau bertobat kembali ke jalan yang lurus dan benar? Ini juga nanti kita akan kupas tuntas habis. Oke, kemudian panelis kita atau narasumber kita yang berikutnya adalah seorang ibu yang sangat atraktif, ya. Beliau juga reputasinya sangat luar biasa, prestasinya juga hebat, gitu ya. Punya background pekerjaan dulunya itu sebagai marketing manager di salah satu TV swasta nasional, sehingga kalau ada syuting broadcast yang berkaitan dengan digital, nah beliau itu ratunya tuh. Sehingga ada lawan yang lain. Betul. Dan beliau mempunyai hobi itu traveling, ya. Dulu traveling pertamanya ke Europe kita barengan ya. Excited banget gitu ya. Dan beliau mempunyai seorang putra dan seorang putri gitu ya. Dan biasanya ibu yang satu ini kerap disapa sebagai BCL. Bukan Bunga Citra Lestari ya teman-teman. Beliau adalah Ibu Christine Liman. Oke teman-teman, itulah 3 panelis kita gitu ya. Kita mulai dari ibu yang pertama nih, Ibu Ko Emilia atau biasa disapa Cimimi atau Bu Mimi ya. Ini tadi seorang superwoman yang luar biasa, melahirkan BENAA banyak banget. Nih ya teman-teman, ini leader-leader yang ada di sini nih, para panelis kita ini sangat percaya diri sekali dalam merekrut. Ya, boleh tahu nggak Cimimi atau Bu Mimi, apa sih yang membuat Cimimi nih pede banget dalam melakukan perekrutan? Boleh sharing nggak dengan teman-teman yang ada di sini? Silahkan. Mbak Intan yang cantik. Terima kasih. Nggak pede Mbak Intan, ya kita itu kan mau membantu dia untuk memiliki tambahan income dan percepatan income, ya kan? Yes. Dan itu sudah kita buktikan loh, banyak sekali. Kita kan ada ratusan agent ya di Pagar Alam aja, ada ratusan agent itu yang sudah punya tambahan income jutaan per bulan. Wow. Dan juga kita juga sudah banyak sekali yang puluhan juta juga banyak gitu ya. Orang-orang bukti-buktinya jadi sudah ada yang mengalami perubahan kehidupan ya, baik secara materi maupun pakaiannya, kemampuannya, kinerja personalnya, cara dia berbicara dan lain-lain. Jadi itu adalah bukti nyatanya orangnya semua itu. Oke. Terus untuk percepatan income, kenapa maksudnya? Kenapa harus di bisnis ini untuk percepatan income? Kalau di bisnis yang lain bisa nggak dalam 1 tahun kita mau punya income 5 juta? Akhir tahun saya bisa pastikan mereka bisa punya tambahan income 5 juta per bulan. Nggak bisa gitu, bisa atau modalnya gede banget gitu. Tapi kalau nyari sampel modal kan nggak mungkin gitu. Jadi saya ada kesaksian banyak sebenarnya, bukan ini salah satunya aja. Ada BP saya, salah satu BP saya yang dia 30-an tahun di sebagai seorang PNS, income-nya katanya mentok di 5 juta lebih dia bilang. Dia 2 tahun di Allianz, bergabung di bisnis ini sudah sama 5 juta lebih. 3 tahun dia sudah 7 juta lebih dia bilang itu. Wow. Padahal itu ibunya udah ya. Oke, berarti ini yang membuat kenapa Bu Mimi pede merekrut orang dalam menjalankan bisnis asuransi. Oke, karena percepatan income dan juga bisa merubah hidup orang ya, Bu Mimi ya, betul Bu Mimi? Betul. Oke, Ya, nah. Juga. Oke, thank you. Oke, kalau dari BCL kira-kira sama nggak nih? Kenapa BCL begitu pede dalam melakukan perekrutan? Thank you loh Teh Intan. Iya, BCL itu dulu nama saya waktu di TV ya, di dunia TV juga dipanggil BCL. Saya nggak nyangka di industri asuransi juga keikut gitu. Oke, saya pede banget ya dalam melakukan perekrutan. Kenapa? Yang pertama karena saya believe ada. Sebentar, boleh nggak ada yang bocor? Boleh di mute dulu. Ya.
Oke, Oke, lanjut thank you. ya. Yuk, Oke. lanjut. Yang pertama saya believe banget pada kekuatan produk ya. Karena suami saya pernah keluar masuk rumah sakit dan pakai Allianz itu bener-bener mau berapapun tagihannya dibayar, melenggang kangkung. Jadi, dan kita pernah ngerasain juga anggota keluarga masuk rumah sakit nggak pakai insurance, itu beda banget. Hari demi hari itu beda sekali gitu ya. Deg-degannya beda, tagihannya juga beda, dan pas check outnya juga satu ceria, satu lemes gitu ya. Jadi saya nggak ada alasan gitu ya untuk nggak share tentang good news ini kepada banyak orang dan membantu mereka juga untuk believe pada the beauty of insurance product. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saja income ya. Waktu saya di TV itu satu pekerjaan yang buat saya pribadi passion pada saat itu. Saya pikir pekerjaan di televisi itu adalah passion saya, ketemu artis gitu ya. Polisi-polisi juga teman kita gitu, karena dengan modal kartu pers itu kita bisa terobos 3 in 1 zaman dulu gitu kan ya. Namanya 3 in 1. Kita bisa nonton konser-konser dengan gratis gitu. Jadi menurut saya itu passion pada saat itu. Nah, terus saya kan resign ya. Saya resign, dan waktu saya resign saya diceritakan tentang belief, untuk punya belief di bisnis insurance. Saya waktu itu nggak ada belief. Nah, mentor kita bersama Pak Feni ngomong sama saya begini, "Kamu pernah beli apartemen, Christine?" "Pernah." "Apartemennya udah jadi belum waktu beli?" "Belum." "Kok kamu mau beli?" "Iya ya, kenapa saya mau beli ya?" Saya percaya ya, blueprint-nya ada ya. Tujuan akhir dari gedung itu ada, rumah contohnya ada, dan itu saya percaya. Nah, di sini saya melihat blueprint ya, saya melihat bagaimana mentor-mentor kita yang luar biasa punya income miliaran gitu ya, mulai dari leader saya dan naik lagi generasi di atas saya, itu wow banget. Jadi saya believe banget the beauty of the business system gitu loh. Nah, itu Wow, yang saya oke. keep sharing kepada orang-orang untuk bisa punya income yang sama Oke. gitu ya. Dan yang ketiga, Bu Intan, Ya, ini favoritnya Pak Steven ya, Pak Steven apa Ko, tuh? Ikigai ya. Saya suka Ikigai. Ikigai itu kalau teman-teman mau googling silakan, tapi pada prinsipnya itu ada 4 ya. Yang pertama, what you love, apa yang kamu suka ya. Saya dulu suka dunia TV. Saya bagus di dunia marketing ya. Lalu dunia butuh apa dari saya? Dunia butuh apa di saya pada saat di TV itu nggak nggak ada gitu loh. Di dunia TV saya hanya do something, dapat income, ya udah untuk diri saya sendiri. Ya saya nggak terlalu berkontribusi banyak kepada dunia gitu loh. Nah, satu lagi, Oke. what you can be paid for. Apa yang kamu bisa dibayar gitu ya dari diri kita. Nah, saya merasa di bisnis ini empat-empatnya saya dapat. Saya suka bantu orang, saya Oke. suka sama income-nya, saya suka ya berkontribusi kepada dunia, dan passion ya, yang saya dulu pikir TV itu passion saya. Ternyata bukan itu. Iya juga. Passion Oh iya itu juga, ya at the nggak time. cukup. Passion tuh nggak cukup, karena passion nggak bisa bayar bill kita, passion nggak bisa bayar KPR Oke. kita, passion nggak bisa bayar uang sekolah anak. Harus Oke, lebih. jadi jelas banget ya. Jadi kenapa begitu pede gitu? Karena kan blueprint-nya tadi jelas banget, kemudian Iya. sistem bisnisnya jelas, produknya jelas, kemudian juga proven, pernah ngalami pada saat klaim rasanya ada yang suka, ada yang duka gitu. Jadi komplit banget ya, paket lengkap. Oke, gimana tanggapan dari Bapak yang satu ini nih, yang paling ganteng sendiri di sini? Gimana Pak? Bapak pede juga dalam merekrut itu, boleh tahu nggak apa sih kuncinya atau kiatnya sehingga membuat Bapak pede dalam melakukan perekrutan? Halo Teh Intan. Hai. Aduh, terima kasih loh atas kesempatannya. Hmm. Sepertinya sudah komplit dijawab sama Ibu cantik. Sama Bu BCL tadi ya. Boleh dong sesuatu Iya, yang udah berbeda. komplit sekali ya. Karena ini ada yang menarik nih dari Pak Edwin Marsal ini, yang tadinya sempat rajin merekrut gitu kan, kemudian merasakan ada sesuatu yang berbeda dan akhirnya kembali ke jalan yang lurus dan benar. Boleh sharing nggak kenapa akhirnya kembali lagi merekrut dan confidence melakukan perekrutan? Ya, kalau boleh, kalau singkat aja ya Bu ya. Maksudnya kalau kembali ke jalan yang benar, kita semua tahu, teman-teman pasti kalau namanya merekrut, saya rasa banyak yang setuju sama saya bahwa rekrut itu tidak mudah. Rekrut itu susah, tapi lebih susah kalau nggak merekrut ke depannya. Setuju. So, jadi rekrut is udah no choice ya buat kita semua di bisnis ini. Ini bisnis network, so tetap harus, dan basicnya adalah networking, so harus rekrut. Dan tadi saya mungkin menambahkan para
warrior princess nih yang tadi sudah menjawab dengan luar biasa. Bagi saya, kenapa saya percaya diri, saya confident untuk merekrut, karena bisnis ini telah membawa saya bisa mencapai impian-impian saya, Bu. Jadi saya mau ajak mereka, calon-calon prospek saya itu untuk bisa juga merasakan, membantu mereka merasakan mencapai mewujudkan impian. Wow, luar biasa Dan sekali. satu lagi, Bu, bisnis ini bagi saya adalah satu whole package yang komplit. Jadi kalau nggak cuma cari cuan, nggak cuma cari uang gitu ya. Di luar sana banyak bisnis yang wah cepet 1 tahun 2 tahun tiba-tiba hilang ya. Jadi gitu ya. kita kan maunya sustain ya, selain tadi Betul. Ibu Mimi sudah bahas, kita juga mau sustain income dan kita mau legacy income. Wow, Jadi, luar biasa sekali ya. Nggak cuma cuan, nggak cuma uang. Nggak cuma cuan sesaat saja, tetapi maunya sustainable and longevity ya. Kalau bisa diwariskan ke anak cucu kita ya, Pak Edwin. Oke, super sekali. Saya kembali lagi ke Bu Mimi nih. Bu Mimi punya agen banyak banget. Ya, kemudian NAA-nya juga tadi banyak banget gitu. Padahal yang kita tahu, nggak semua orang tahu yang namanya kota lahat ya, Lubuk Linggau. Gimana caranya nih, sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana bisa dapat orang-orang banyak? Sementara kita nih yang di kota-kota besar nih kayak di Jakarta atau di Bandung atau di Jawa Tengah itu mengalami kesulitan ketika merekrut, mendapatkan orang-orang yang bagus. Nah, kalau Bu Mimi sendiri boleh sharing nggak, dapat dari mana ya resource-nya atau sumber-sumber calon agennya ini? Boleh sharing, Bu Mimi? Jadi sebenarnya selling is recruiting, sebenarnya mudah ya, cukup mudah ya. Selling is recruiting. Jadi yang kita rekrut adalah orang-orang yang kita selling juga. Jadi saya bersyukur saya punya banyak agent ya di unit saya. Jadi mereka membawa saya ke orang itu, saya pasti cerita juga tentang bisnisnya gitu. Jadi kalau mereka bergabung dan mereka punya belief yang kuat tentang produknya seperti kata BCA tadi ya. Yang paling utama kalau saya memang dia harus believe banget dengan produknya. Butuh nggak dibantu ratusan juta pada saat terjadi resiko? Butuh nggak dibantu anak kita pada saat kita tutup usia? Kalau butuh, menurut kalian orang tuamu butuh nggak? Menurut kalian mertuamu butuh nggak? Menurut kalian saudara-saudaramu yang lain butuh nggak? Kalau dia jawab butuh, kalau begitu silakan kita ajak mereka bergabung, silakan masuk dengan Anda sebagai agentnya. Oke. Jadi dapatnya dari agent get agent ya, Bu Mimi ya, Bu Mimi. Kemudian dari agent get agent itu juga memperkenalkan kepada para nasabah ya, Bu ya. Jadi sekali jalan prospek juga memperkenalkan sekalian bisnisnya ya. Betul, Bu Mimi? Betul. Wow, very smart. Selling is recruiting is selling dilakukan bersamaan. Luar biasa sekali. Jadi sangat efektif ya, sehingga tidak akan kehabisan resource ya Bu ya, sumber calon-calon rekrutan, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh proteksi, benar nggak Bu Mimi? Seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ngedengar cerita sharing dari Bu Mimi ini, banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan asuransi. Oke, gimana dengan Pak Edwin dulu nih? Saya dengar-dengar Pak Edwin nih masuk komunitas baru untuk mendapatkan sumber rekrut. Benar nggak sih Pak Edwin? Boleh sharing nggak? Iya, thank you Bu Intan. Iya. Ya, karena kan kita belajar ya Bu ya, maksudnya kalau yang sudah lama nih di dunia asuransi, pasti kan kebanyakan udah pada tahu lah ya, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 udah habis ya. Kalau kita di asuransi ya. Iya, betul. Walaupun ya bisa juga tetap dapat nasabah dari mereka, tapi kan kita juga mau terus memperluas ring kita ya, mau terus memperluas relasi kita, network kita. Jadi saya rasa perlu untuk kita masuk ke komunitas-komunitas baru supaya bisa dapat banyak leads baru, network baru, Bu. Gitu. Jadi saya hobi lah ya, ikut komunitas-komunitas hobi. Wow. Gitu. Boleh tahu nggak hobi apa, Pak? Juga, Bu. Hobi apa nih yang lagi baru nih, yang baru? Yang baru sebenarnya bukan baru Bu, sudah lama mau tapi baru kesampaian gitu ya. Okay. Bersyukur ada di bisnis ini gitu ya. Terus ya, respon mereka bagus Pak. Motor besar apa Bu? Wow, masuk komunitas motor besar. Terus respon mereka bagus Pak terhadap bisnis asuransi ketika Bapak approach mereka. Oh, kalau approach sih belum terlalu banyak karena benar-benar ini baru Bu, baru Februari akhir. Jadi ya saya baru juga lihat ini kan potensi ya Bu ya, kalau mereka bisa beli motor segitu harganya pasti
harusnya premi juga nggak masalah gitu ya. Nggak masalah ya, oke. Pasti kan bagus juga untuk finance-nya gitu. Ya, jadi Bapak membuka network baru ya Pak ya untuk mendapatkan sumber-sumber rekrut. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Bu BCL, apa yang dilakukan nih Bu? Sumber rekrutnya dari mana? Ini juga luar biasa nih, rekrutnya selalu kenceng dan tidak pernah kayaknya kehabisan sumber rekrut. Boleh sharing? Bu Amin. BCL dapat dari Thank you mana? atas doanya. Saya 90% itu betul-betul datangnya dari sosial media, Bu Intan, dari orang yang saya nggak kenal. Wow, seriusan 90% dari sosmed? Iya, jadi saya itu jujur kata orang yang mager, males gerak gitu ya. Saya itu hanya rajin gerak sebenarnya kalau mengerjakan hobi saya dan traveling. Ya traveling, pergi makan, pergi nonton, kongko-kongko itu saya suka Hobi banget bergerak. ya. Tapi kalau Oke. saya keluar untuk canvassing, memprospek, terus datang ke sebuah tempat terus ngomongin tentang insurance, jujur itu saya struggle, jujur saya sangat struggle luar biasa. Mungkin ada yang sama kayak saya. Saya pernah join komunitas yoga ya. Saya pernah join komunitas yoga dengan tujuan untuk kayak Edwin kan dia luas ya, dia masuk komunitas motor gede, dia bisa cerita gitu kan. Nah kalau saya nggak bisa, nggak tahu kenapa, mungkin nggak bisa aja, pasti ada yang kayak gitu kan ya, nggak keluar gitu kan. Nah jadi karena nggak bisa, akhirnya saya bilang, masa iya orang yang nggak bisa canvassing nggak bisa sukses, harus sukses dong, harus ada caranya gitu kan. Nah akhirnya saya mulai main sosmed kan, saya mulai main sosmed tuh udah lama sebenarnya, 2016 ya, 2016 udah mulai main, tapi waktu itu nggak pakai konsep, belum ada yang ngajarin. Kalau sekarang kan training banyak banget ya, kelas digital marketing banyak banget, bahkan training di BUS pun hampir setiap bulan itu ada tentang bagaimana script writing. Dulu kan nggak ada. Nah waktu itu dulu saya udah mulai coba-coba tuh melakukan itu dengan belajar sendiri, dengan coba-coba trial error, dan puji Tuhan panennya justru di masa pandemi ketika semua orang nggak bisa keluar gitu ya. Nah jadi saya merasa oke ya, ini bisa gitu kan, dan itu yang saya lakukan dan puji Tuhan memang it works gitu. It's work ya, tapi ini ada sesuatu yang menarik loh Bu BCL. Biasanya kan orang kalau di sosmed itu sometimes pencitraan kan, kita nggak tahu kan nih orang sebenarnya benar-benar potensi atau enggak gitu, bisa diajak kerja sama apa enggak gitu. Apalagi kan ini bisnis kepercayaan. Nah, bagaimana caranya Bu BCL men-screening ya orang-orang ini yang cocok untuk gabung di timnya Bu BCL, atau orang ini mungkin belum waktunya untuk bergabung? Apakah ada metode atau cara untuk memilah-milah orang-orang yang akan direkrut menjadi tim Bu BCL? Kita stalking aja sosial medianya dia. Oh gitu ya caranya. Cek dulu backgroundnya. Juga loh. Ya kan, ya kan sometimes bisa nggak murni juga loh sometimes gitu. Iya, pada akhirnya kan akan ketahuan ya Bu. Misalnya pas pertama dia hubungi kita, bilang mau bergabung jadi agent atau mau jadi nasabah, kan kita bisa cek background dia. Dari pembicaraannya, dari kita punya people skill lah ya. Kita diajarin people skill sama Pak Feni ya. Cara ngecek orang, cara memulai pembicaraan yang vulnerable seperti apa yang bisa kita tanyakan kepada gini, apa yang bisa membuat orang itu ngomong tentang hidupnya. Ya kan kita harus ngomong dulu tentang hidup kita. Nah, tapi yang terpenting kan sebenarnya sumbernya dulu tuh, bahannya harus ada dulu kan, baru ada bisa diajak ngomong gitu kan. Nah jadi saya pakai teknik people skill Pak Feni lah ya, bagaimana being vulnerable, bagaimana kita talk the walk. Kalau walk the talk kan udah sering ya. Talk the walk. Talk the walk itu kurang lebih gini, kita ngomong apa yang kita jalani sehari-hari gitu kan. Nah, dari situ jawaban-jawaban mereka pasti akan bisa ketahuan ya, mana yang murni, yang benar, yang jujur, mana yang enggak. Wow, menarik sekali ya. Jadi teman-teman, untuk yang mager pun jangan khawatir. Ternyata ada 1001 cara ketika kita punya niat untuk mengembangkan tim, untuk merekrut. Ternyata ada caranya juga, asalkan kita jangan pernah menyerah ya, dan terus mencari cara yang paling efektif dan cocok untuk kita. Oke, menarik sekali. Selanjutnya saya masuk nih ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Tadi kita sudah berbicara tentang sumber rekrut. Bagaimana dengan profil calon agen? Nah, ini dia. Mulai dari siapa? Oh, mungkin mulai dari Pak Erwin. Pak Edwin boleh nggak sharing? Punya nggak sih profil ideal seperti apa gitu orang-orang yang mau direkrut oleh Pak Edwin? Oke, profil ideal ya. Profil ideal yang pasti sih kalau saya sekarang nyarinya kan quality, Bu. Jadi maksudnya kita pasti lakukan seleksi. Nah, seleksinya salah satunya adalah
good looking. Maksudnya selain good looking, Wow. Good looking itu yang nyambung, seperti siapa, Pak? Yang seperti saya? Bu Intan, Bu Mimi, BCL. Wah, ini kriteria ideal nih yang ada di depan saya nih ya untuk direkrut. Amin. Ya, tapi nggak harus tampan, nggak harus cantik, tapi kan Good looking, enak bisa dilihat. berpenampilan baik dan nyambung, ada chemistry lah setidaknya. Jadi kan karena kita akan bekerja sama, kita kan berharap kita akan bekerja sama untuk jangka waktu yang lama. Jadi kita kan maunya juga ada chemistry sebagai partner ya Bu ya. Gitu. Lalu ya sebisa mungkin well educated. Dan biasanya saya lakukan ya stalking tadi, salah satunya stalking. Sekarang enak ya zamannya fact finding orang tuh gampang. Background checking tuh gampang ya, tinggal kita cari namanya. Kalau yang nama saya yang ada ngeri di itu, internet gimana Pak Edwin? nah itu dia yang saya ragu-ragu kalau dia nggak ada di internet. Kalau dia nggak ada Facebooknya nggak aktif, IG-nya nggak aktif, aduh susah nih. Itu agak mencurigakan, agak meragukan ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu Bu, itu beda generasi terlalu jauh. Oh gitu. Jadi agak susah nyambung gitu ya, Pak nantinya. Ya, daripada nanti ada potensial problem di kedepannya, komunikasi atau apapun itu, jadi saya checking di awal. Jadi ada kualitasnya juga yang dijaga ya Pak. Enggak semua orang yang seandainya pengen ikut gitu langsung kita rekrut. Jadi tadi ada syarat-syaratnya dulu ya Pak ya. Harus ada chemistry-nya juga. Kemudian profilnya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Oke, good. Jadi kita bukan hanya kuantitinya saja, tapi kualitasnya juga kita perhatikan. Bagaimana dengan Ibu Mimi? Apakah punya profil ideal yang khusus untuk tim Ibu? Silakan di-sharing. Kalau saya sebenarnya sisa-sisanya Pak Edwin aja deh. Kalau dari awal tuh saya nggak ada profil ideal, karena sifatnya saya itu ingin membantu mereka, yang pastinya mereka ingin untuk dibantu untuk sukses di bisnis ini gitu, punya belief yang kuat dengan asuransi, nggak alergi dengan asuransi ya, dan mau berbagi kepada sesama, mau menyelamatkan keluarganya gitu. Kita sudah bisnis ini kan bukan cuma mau cari uang kan, juga selamatin keluarga. Buktinya kan saya sendiri kan papa saya sudah pernah terima manfaat, kemudian ada agent saya yang lain juga yang mamanya meninggal karena COVID kemarin juga sudah terima manfaat. Agent kita yang lainnya yang kakaknya baru bergabung hari ini disetujui, hari ini tutup usia gitu. Ada agent kita yang lain yang iparnya lah. Jadi kita di sini bukan cuma cari uang. Saya tekankan dari awal seperti itu. Kita di sini juga untuk membantu orang ya. Jadi menjadi pahlawan kebaikan, menjadi life changer. Jadi bagi Anda semua yang ingin menjadi life changer, ayo silakan bergabung gitu. Saya nggak lihat mereka harus seperti apa, karena good looking itu bisa dipoles kalau menurut saya. Oke. Good. Kalau dari awal saya pakai screening, ya mungkin saya nggak bakalan ketemu dengan banyak orang ya Bu ya. Udah 50 tahun, tapi dia itu luar biasa banget, nenek-nenek yang sampai sekarang motoran 3 jam juga bisa dia prospek gitu. Iya, kalau saya screening dari awal misalnya cari orang yang nggak gaptek, mungkin saya sendiri nggak kepilih sama leader saya gaptek awalnya. Oke. Pilih gitu kan. Terus kalau saya pilih orang yang benar-benar drive-nya gede gitu, mungkin saya nggak dapat dengan Ibu Sulis misalnya. Dia setengah tahun itu tidur gitu. Nah setelah itu baru bergerak gitu, yang seperti itu. Jadi saya tidak berani. Yang penting memang ada konsekuensinya ya. Kita harus bekerja lebih keras kalau menurut saya untuk membina mereka menjadi orang yang sukses, cocok lah ya, yang enggak layak lah di bisnis ini. Di bisnis ini gitu. Tapi mungkin itulah yang Tuhan kasih saya untuk menjadi lebih sabar ya untuk membina mereka. Jadi saya syukuri aja lah. Yang penting saya gitu. Wow, menarik sekali Bu Mimi ya. Jadi di sini ya, sebenarnya Bu Mimi tadi punya profil ideal sih kalau saya ngelihat dari yang disampaikan, orang yang mau belajar, mau sukses, mau bekerja keras. Nah, itu termasuk profil ideal juga. Tapi tadi mendengar kisah dari Bu Mimi dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam usia, dari yang tadinya gaptek, terus kemudian menjadi familiar gitu ya dengan sistem kita, itu luar biasa sekali. Memang itu yang dituntut kali ya Bu ya, di bisnis ini adalah kesabaran. Karena kalau merekrut aja teman-teman saya yakin pasti gampang ya, apalagi kita sekarang ada ACL kan.
tinggal pencet jadi. Tapi bagaimana menjadikan orang-orang ini jadi? Nah, ini yang menjadi challenge. Tadi Bu Mimi udah sharing ya. Ada orang-orang ternyata yang di luar ekspektasi mereka bisa sukses dan berhasil. Oke, itu tentang profiling. Nah, sekarang saya masuk ke Ibu BCL tentang tools kit. Bagaimana dengan tools merekrut nih Bu BCL? Apakah Bu BCL punya kits atau tools khusus dalam melakukan perekrutan sehingga ketika melakukan aktivitas rekrutnya lebih efektif? Karena tadi di awal saya dengar Anda itu sangat belit banget ya dengan sistem. Boleh sharing nggak? Iya, tools ya. Tools ada. Kalau ditanya apakah ada tools, saya ada tools. Apakah ada script? Nggak ada script. Jadi kalau menurut saya script yang terbaik adalah tidak ada script. Ya, yang penting punya konsep, punya flow chart. Nah, jadi kalau di saya mungkin lebih membuatnya dalam bentuk flow chart ya. Jadi setelah ini apa? Jadi kan tidak ketika kita rekrut, kalau balik lagi ke profil saya lebih kepada seperti Cik Mimi. Ya, jadi orang dengan segala latar belakang karena ada rasa panggilan ya untuk membantu mereka ya mencapai apa yang mereka inginkan, meskipun mereka secara profil saya kurang naksir, tapi ya nggak high profile banget gitu ya. Pokoknya buat saya minimum dia bisa zoom, dia ngerti cara ngezoom, itu buat saya udah oke. Sisanya tinggal di grooming. Iya. Nah, boleh sharing nggak sih dirimu punya tools seperti apa nih yang bisa dibagikan ke teman-teman? Boleh. Tools ini lebih kepada untuk mempermudah pekerjaan saya dalam hal duplikasi ya dan edukasi ya, supaya nggak ngomong berulang-ulang, supaya agent-agent yang baru itu mereka kan kadang-kadang kayak mesin fotokopi itu ya. Ini istilahnya Paul Henderson, saya ingat banget zaman di APL. Kayak mesin fotokopi, kalau lapis pertama masih berwarnanya cakep tuh, warnanya merah, hijau, kuning, birunya masih cakep. Lapis kedua udah mulai abu-abu, lapis ketiga makin abu-abu, lapis keempat kertas putih gitu kan. Jadi saya bikin sesuatu lah untuk membuat mereka di awal-awal merasa bisnis ini simple, bisnis ini everybody can do it gitu ya, dan mereka nggak perlu harus pintar bicara gitu ya, mereka cukup punya attitude mau belajar dan mengembangkan dirinya, dan mereka pasti bisa. Jadi saya bantu mereka dengan beberapa tools lah. Toolsnya banyak, tapi saya nggak cerita semua. Salah satunya mungkin yang ini teman-teman udah sering lihat lah ya, seliweran di sosmed saya, di YouTube, di IG. Boleh ya. di-sharing nggak? Ada yang bisa di-sharing di sini biar teman-teman tahu gitu. Boleh. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini karena kaitannya dengan rekrut, saya puterin video tentang rekrut ini ya. Jadi biasanya saya kasih video ini kepada orang yang bertanya, gimana sih cara join Business Alliance? Nah, kalau kita kan nggak mungkin jelasin di WA panjang lebar bla 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 gitu kan. Mau diajak ketemuan masih lama, mau diajak BSP ya juga mesti nunggu gitu kan ya. Jadi transisinya itu saya kasih dia ini supaya dia nonton dulu, cerna dulu, yang nggak ngerti tanya. Jadi pada saat ngebahas sama saya itu udah sisa 20%-nya aja, 80%-nya udah ngerti. Oke, dan ya. It's work ya, efektif dengan cara seperti ini. Puji Tuhan memperingankan pekerjaan, meringankan pekerjaan ya. Oke, yuk kita tonton videonya seperti apa, udah nggak sabar. Berikut proyeksi income kamu. Di tahap pertama, saya ulang dari pertama ya. Nah, kok ya? Berapa pula ada yang bocor deh kayaknya. Bisa di Bisnis sistem Alliance sangat sederhana. Hanya ada 2 level, BI dan BP. Tahap pertama, cari 25 orang setor 1 juta atau 10 family setor 3 juta untuk mendapatkan tabungan proteksi atau TAP dengan total manfaat miliaran rupiah. Dengan demikian, BI mencapai omset 300 juta ALP atau premi yang disetahunkan, dan otomatis BI promote menjadi BP. Tahap kedua, cari 3 orang temanmu dan bantu mereka melakukan seperti tahap pertama. Berikut proyeksi income kamu. Di tahap pertama, kamu promosi BP, income 7 juta rupiah per bulan. Tahap kedua, bantu 3 orang jadi BP, income 20 juta rupiah per bulan. Tahap ketiga, ulangi tahap kedua, income 35 juta rupiah per bulan. Tahap keempat, ulangi tahap ketiga, income 100 juta rupiah per bulan. Tahap kelima dan seterusnya, duplikasikan terus-menerus, maka tercapailah income miliaran rupiah per bulan.
Kenaikan income ini bisa terjadi setiap bulan. Tidak perlu menunggu tahun depan untuk bisa promosi menjadi BP. Dari jaringanmu yang terbentuk di tahap kedua dan seterusnya di atas, ini adalah kerajaan bisnismu yang nantinya akan menjadi legacy atau bisnis yang bisa langsung diwariskan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Tapro Alliance adalah AIR, solusi bagi financial security keluarga. Bisnis Alliance adalah mata air, bisnis yang bisa diwariskan atau legacy. Sederhana sekali bukan? Oleh karena itu, bergabunglah bersama kami di Bisnis Alliance. Jalankan tahap sederhana di atas dan bergabunglah bersama kami dalam $1 Million Income Team atau tim dengan orang-orang berpenghasilan miliaran. Salam sukses selalu. Wow, keren banget. Kurang Boleh lebih tepuk begitu. tangan, teman-teman. Wow. Ya, sudah berapa lama menggunakan video seperti ini, Bu BCL? Awalnya coba-coba satu video ya waktu di awal, terus kayaknya ada kebutuhan ya, karena saya misalnya kayak agent baru nanya kan, kalau agent baru kan kita ajarin kan tentang produk gitu kan. Nah produk itu kan kita jualannya 3 tuh, CI, UP Jiwa, sama HS kan kesehatan. Nah itu kan mesti diceritain kan kenapa kamu mesti jual CI itu apa sih gitu kan, mesti jual HS-nya kenapa. Nah udah dari situ saya merasa Coba kayaknya dibuat video lagi. iya setiap hari kayak ngulang. Udah deh bikin video aja, jadi nggak usah capek-capek ngulang gitu Bu. Kan mager, Jadi malas kita gerak. kasih video aja ya. Orang mager gitu kan. Oh, oke. Ya, thank you Bu BCL. Ini salah satu cara yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Kekinian banget. Tapi jangan sedih, jangan khawatir. Buat teman-teman yang mungkin belum punya talent seperti Bu Christine Liman, jangan khawatir ya, karena bisnis ini tidak ada formula sukses yang benar-benar dengan cara ini pasti 100% sukses gitu ya. Intinya lakukan saja ya. Tadi saya suka kata-katanya Pak Edwin. Merekrut itu susah, tidak merekrut lebih susah lagi. Ya, jadi teman-teman jalanin saja. Nanti akan ada marketnya sendiri, akan ada pasarnya sendiri, di mana cara itu yang nantinya yang paling cocok untuk teman-teman semua yang ada di sini. Thank you untuk sharingnya. Oke, selanjutnya nih, ini yang menarik nih, teman-teman. Tadi kan katanya dibilang bahwa merekrut itu tidak gampang. Ya, semua leader saya yakin yang ada di sini, ya, BP-BP yang baru join maupun yang sudah lama bergabung gitu, pasti tahu salah satu tugas dan kewajiban utama seorang BP itu adalah merekrut. Tapi ada kalanya ketika kita melakukan prosesnya nih, ada kendala nih. Akhirnya ada 2 pilihan, tetap konsisten dan sabar atau balik lagi ke personal selling. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Emilia atau Bu Mimi gitu ya. Apa yang dilakukan pada saat menghadapi kendala nih dalam melakukan perekrutan gitu ya, apa yang Ibu lakukan? Pastinya dalam melakukan perekrutan ada aja kan hal-hal yang di luar dugaan kita, yang membuat kita jadi bete atau down. Nah gimana caranya supaya kita kembali lagi ke jalan yang lurus dan benar dan konsisten melakukan perekrutan? Boleh sharing Ibu Mimi? Ya, maaf tadi saya keluar ya karena sinyal ya. Jadi benar banget itu Mbak, kalau misalnya kita mengalami seperti itu, saya ingat lagi apa motivasi saya bergabung di bisnis ini gitu kan. Jadi di bisnis ini saya itu menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan. Ya, ingin membuat sebanyak orang berhasil gitu. Jadi kalau dalam hal mengalami kesulitan dalam mengurusin agent, saya ingat lagi itu. Semakin banyak kita merekrut, semakin banyak kita menjadi berkat bagi orang. Kembali ke situ. Jadi buat kembali gitu. Jadi itu yang motivasi aja Mbak. Iya, itu yang menguatkan karena ya tadi itu gitu ya. Mindsetnya adalah untuk membantu orang sebanyak-banyaknya. Jadi kalaupun ada kendala, ada halangan, itu biasa ya Bu ya. Jadi bapernya atau galaunya nggak kelamaan kan Bu? Biasanya berapa lama Bu baper atau galaunya? Kalau saya sekedar uang, saya suka bilang mendingan saya jaga toko emas gitu kan. Jadi kalau di sini ya galaunya satu hari lah, boleh lah nangis-nangis. Boleh lah ya, gitu ya. Boleh ya, manusiawi banget ya Bu ya. Oke. Iya. Tapi udah itu move on ya, langsung ya Bu ya, nggak lama-lama di situ, kita langsung move on. Oke.
Luar biasa banget ya. Ini tujuannya mulia banget loh Ibu Mimi ini ya. Jadi dia bilang kalau misalnya mau cari duit mah ya udah saya duduk manis jagain toko emas aja udah oke gitu. Tapi beliau punya visi dan misi yang lain, yaitu ingin membantu orang banyak. Luar biasa sekali. Kalau Ko Edwin gimana nih? Cowok nih biasanya bapak-bapak. Oh, ingin melakukan perubahan juga. Oke. Iya, Bu. Untuk kehidupan orang ya, Bu ya. Sehingga lebih baik. Oke. Nah, kalau Pak Edwin gimana, Pak? Nih kalau bapak-bapak biasanya kalau urusan sabar, biasanya ya ada batasan tertentu gitu kan. Gimana nih Pak memanage emosi atau perasaan Bapak ketika kita menghadapi kendala pada saat melakukan perekrutan? Iya, sering-sering healing Bu kalau kata anak Oh, zaman sekarang. healing. That's why kenapa beli motor gede ya, biar bisa di flash. Bercanda Bu. Bener kok Pak, itu bener banget Pak. Jangan kerja mulu, healing gitu Iya, ya. tapi masalahnya Bu, yang sekarang tuh jadi kebanyakan healing nggak kerja-kerja kan, bahayanya gitu. kan di Nah, itu situ. nggak boleh tuh Pak, Ya. harus balance Pak. Makanya ya, kalau lagi galau atau misalnya lagi down ya, yang pasti kan jangan sendirian gitu, jadi langsung cari komunitasnya, atau biasanya saya sih ke leader. Syukurnya deket nih sama leader sama mentor, jadi gampang, tinggal berapa ratus meter doang lah jaraknya, jadi tinggal ke rumah dia atau pokoknya kita ngopi atau apa gitu, konsultasi, dan balik lagi ke fokusnya apa yang kita mau kan, goals kita apa gitu. Jadi pernah Pak ngalamin seperti itu? Jadi ngalamin galau. Oh gitu. Ya. Yang paling parah, boleh tahu nggak? Yang paling parah itu apa tuh Pak? Yang paling menurut Bapak berat dihadapin ketika Bapak melakukan proses perekrutan? Bagi saya nggak pernah dibawa, maksudnya diukur, maksudnya ini paling berat banget ya kayaknya bagi yang saya. Bapak rasain aja, yang Bapak rasakan. Jalanin aja, kita nggak bisa maksakan Bu, di sini kan kita nggak gaji mereka, kita nggak ada kontrak sama mereka. Adanya mereka kontrak sama Allianz. Ya. Jadi kita nggak bisa paksa mereka gerak, kita nggak bisa paksa mereka join, kita juga nggak bisa paksa mereka untuk capai impian mereka. So kalau kita sudah lakukan maksimalnya, semua balik ke dia. Karena saya percaya kesuksesan kita itu 100% di tangan kita sendiri. Di tangan masing-masing ya. Dan kita bersyukur kalau hari ini ada yang support system kita lengkap, seperti dari manajemen, dari leader, dari mentor, dari komunitas, itu membantu. Tapi balik lagi, kalau diamond ya diamond Bu, di mana aja. Gitu. Jadi, ya saya lebih percaya begitu daripada saya capek-capek, makanya akhirnya saya seleksi di awal. Daripada nanti untuk mengurangi kegalauan itu. Mengurangi kegalauan dan PHP di ujungnya ya Pak ya. Iya, karena udah pernah dulu rekrut sekian banyak. Udah berpengalaman nih rupanya. Iya, betul. Jadi sekarang seleksinya lebih ketat. Oke, thank you Pak Edwin. Kalau Bu BCL gimana nih? Pernah nggak mengalami masa-masa di mana berat banget gitu menghadapi proses ketika merekrut? Dulu iya, sekarang udah enggak ya, udah kebal kali ya. Udah imun. Sekarang kalau dibilang galau adalah ya mungkin lebih kepada capek fisik ya mungkin ya, karena banyak role ya dalam hidup ini kan, sebagai ibu, sebagai leader, sebagai istri, macam-macam. Mungkin lebih kepada time management kalau saya ya. Tapi saya biasanya kalau sempat galau atau capek gitu, saya balik lagi ke mantra dari Pak Feni yang luar biasa ya. 525 mantranya. 525 125 1M. Nah, itu dihafalin tuh. 525 125 1M. Cetak minimum 5 BP Jenderal, 5-nya beranak jadi 25, 25-nya build the business jadi 125, 1M deh kita di tangan. Pasti jadi, itu digarantit ya. Iya, jadi saya belum nyampe situ. Jadi ya ngapain berhenti kalau nyampe ya kan? Berani-berani ya berhenti belum nyampe gitu kan. Jadi keep walking aja. Coba-coba ya. Iya. Terus balik ke hobi sih, Bu Intan. Balik ke hobi ya. Jadi kalau saya udah lagi kayak butuh healing, healingnya lagi tren banget ya istilah anak zaman now. Ya, healing and ghosting. Untung healing saya murah ya. Healing saya itu nonton film silat 1 episode saya udah healing banget tuh. Wow. Itu udah healing langsung udah healing lagi untuk beraktivitas. Oke, ini pertanyaan terakhir buat
tiga narasumber kita. Tips apa yang bisa teman-teman sampaikan nih untuk teman-teman yang ada di sini agar teman-teman BP yang ada di sini juga punya semangat untuk merekrut dan konsisten melakukan perekrutan. Boleh nggak kasih tips untuk teman-teman yang ada di sini? Mungkin sekarang ada yang masih mager, belum merekrut, masih galau gitu. Nah, ada tips-tips nggak nih dari teman-teman semua supaya teman-teman yang ada di sini juga bisa melakukan perekrutan seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini? Mungkin mulai dari Cimimi boleh? Silahkan. Saja dalam merekrut tadi ada tantangannya ya. Kalau saya suka bilang itu bukan kesulitan tapi tantangan. Dan kalau saya itu senang dengan ujian, Mbak. Jadi walaupun dikasih tantangan-tantangan itu saya senang karena saya bakalan naik kelas gitu. Saya suka cerita tentang embu dan tipu ya, itu ya. Jadi ada orang yang bawa ember itu, ada juga yang membuat jaringan pipa, ya kan. Nah, yang membuat jaringan pipa tentu saja dia harus invest waktunya lebih banyak, lebih keras, ya kan. Usahanya mungkin juga modalnya juga keluarnya lebih banyak. Yang embo dia lebih waktu tahap awal mungkin dia lebih terima lebih banyak dulu ya. Tapi kalau sampai dia habis tenaganya dan sudah tua, disitulah terjadi struggle-nya. Dia nggak bisa lagi mendapatkan income. Nah, si tipu dia membangun sistem ya, Bu. Jaringan pipanya, dia tinggal buka ya, meluncur dengan deras, tidak melihat bersama, nggak kuat dengan baik bergerak. Jadi akan terbiasakan sendiri. Tentu saja ada. Kalau saya sudah usia ya lumayan ya. Jadi waktu saya nggak panjang lagi untuk membuat dengan ya. Saya berkembang gitu. Jadi saat ini saat perkembangan Mbak pasti ada kesulitan. Ya, saya mau cerita satu boleh Mbak ya tentang boleh. Iya, tentang satu cerita ini tentang burung rajawali. Ya. Dia itu dia bisa hidup sampai dengan usia 70. Ya, tapi di usia 40 dia mengalami struggle yang berat. Wow. Struggle yang berat. Halo, sebentar Bu, ada bocor. Halo, boleh dibantu host untuk meng-unmute yang bukan pembicara? Oke. Thank you. Ya, silakan Bu. Tentang burung rajawali, silakan dilanjut. Waduh, rupanya connecting-nya. Oke. Silakan Bu. Pada usianya dulu ya dengar ya. Iya Bu. Nah, dan struggle-nya lagi panjang sekali ya pertama kali ya. Dan setelah tumbuh kembali yang baru, ya dia harus ya kemudian apa yang lagi harus dia lakukan, dia harus mencabut bulunya satu persatu. Ya, tentu saja hal itu dengan kesakitan saya bisa rasakan ya. Tapi dia harus lakukan itu. Setelah dia lakukan itu semua, tumbuh lagi bulu yang baru, kuku yang baru, paru yang baru, dia bisa hidup kembali 30 tahun. Jadi inilah saatnya kita untuk melakukan perubahan itu. Walaupun sakit banget pasti ya. Yang bagi biasa merekrut pasti, saya dulu juga nggak biasa merekrut Mbak. Saya dulu bergabung 2013, 2016 baru punya bisnis. Ya, jadi teman-teman bisa lihat saya juga bukan orang yang bisa langsung bisa merekrut ya Bu ya. Belajar. Oke. Ya, dan harus lakukan itu, perubahan itu harus kita lakukan, kesakitan itu harus kita rasakan, ujian itu harus kita hadapi. Kita menjadi naik lebih kuat lagi. Kelas. Ya, jadi orang yang lebih baik, better person, dan bisnis yang luar biasa. Itu
Itu mungkin penutup dari saya, Mbak. Oke, Terima kasih. luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mimi ya dengan cerita burung Raja Walinya. Jadi teman-teman, memang ada kalanya ketika merekrut itu berdarah-darah gitu ya. Mungkin ada sakit, kemudian ada ketidaknyamanan, tetapi itu kalau kita sabar lakukan dan kita bisa melewatinya, insya Allah kita akan menjadi strong seperti burung Raja Wali tadi ya. Setelah melepaskan paruhnya, bulunya, kukunya, dia bisa long life ya, bisa sampai umur 70 tahun. Demikian juga dengan teman-teman, kalau yang mempunyai bisnis bagus ya, kedepannya longevity, kemudian sustainable, nah harus mau berkorban ya Bu Emi ya, Bu Mimi ya. Dari sekarang gitu ya, mulai membangun kerajaan bisnisnya. Oke, super sekali. Selanjutnya kalau dari Ko Edwin Marsal, boleh tips untuk teman-teman yang ada di sini? Oke, thank you. Dari saya yang pertama, Bapak, teman-teman semua di sini harus punya belief, percaya ya, percaya sama siapa? Percaya sama perusahaan, sama produknya gitu ya. Karena sama mentor, sama leader, sama sistemnya, sama sistem bisnis yang ada ini kan, bahwa ini bisa make us to have a better life gitu ya, punya hidup yang lebih baik yang kita mau. Karena Recruit is about share our belief. Share our belief, lalu temukan apa yang impian mereka, apa hot button mereka, dan bantu mereka untuk melewati itu atau mencapai impiannya atau mengatasi hot button-nya. Itu sih Bu tipsnya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi bantu orang-orang yang bergabung di tim kita sukses mencapai impiannya. Itu yang disebut dengan kesuksesan sejati ya Pak Edwin ya. Wow, luar biasa sekali. Oke, last but not least dari Ibu BCL, tipsnya apa buat teman-teman Udah semua yang ada di komplit sini? kayaknya ya. Aku tambahin satu deh Bu Intan ya. Kalau dalam rekrut ya, yang saya jalani, kalau seandainya motivasinya hanya untuk duit, itu nggak bisa ya. Kita akan sangat draining dan cepat lelah ya. Yang mesti kita tambahkan adalah karakter ya, karakter love, karakter passion to serve ya. Ada satu passion untuk melayani. Karena leader itu pada dasarnya adalah melayani, gitu ya. Kita kalau misalnya kita passionnya hanya untuk dapetin, oh ya bulan ini dapetin SOA berapa ya, itu pasti melelahkan sekali kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang enggak sejalan sama kita. Padahal sebenarnya orang-orang itu kan sebenarnya bisa meletek ya di momen yang tepat, di musim yang tepat. Saya 7 tahun dulu waktu leader saya, rekrut saya itu 7 tahun. Jadi kalau saya dapat orang-orang yang kayaknya agak lama ya, saya mikir, gua aja dulu lama ya 7 tahun men. Jangan Jadi, mau cepat-cepat ya. Iya, ayo bersabarlah sama dia ya. Jadi tapi untuk bisa sabar memang harus love ya, harus love mereka, harus mau serve mereka, dan ibaratnya ini energi supply kita harus gede ya, genset kita harus powerful banget gitu kan. Dan ada satu hal sih sebenarnya yang membuat itu merekrut itu jadi begitu bisa menyentuh hidup orang itu adalah ketika tim kita tuh datang ke kita ya. Saya ingat ada satu BP saya waktu dia naik jadi BP, dia berterima kasih, dia bilang, Ci Christine thank you ya. Dia bilang, saya kerja di kantor udah 2 tahun belum pernah capai income segini, kata dia. Tapi di Allianz saya belum setahun, saya udah income-nya udah melewati gaji kantoran saya sekarang. Itu sangat amat apa ya, tidak bisa terdeskripsikan ya, nggak bisa Terus satu lagi yang lucu, ada satu BI saya, dia dapat komisi dia yang pertama kalinya. Dia pikir udah selesai dong, sekali jualan selesai. Ternyata bulan berikutnya dia dapat lagi, iya, kaget lagi dong. Di WhatsApp saya, sis, dia manggil saya sis ya, kayak toko online tuh. Kita online ya toko jodoh. Sis, kok saya dapat lagi nih komisi, bukannya bulan lalu udah. Terus saya bilang, kamu akan dapat lagi 60 kali ke depan. Oh begitu, oh dia sangat bahagia. Bayangkan, ya jadi itu hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang ya, joyful seperti itu. Jadi itu sih yang buat saya bertahan ya, love dan passion to serve. Oke, luar biasa sekali sharing dari ibu-ibu yang super dan bapak yang luar biasa ini gitu kan. Sangat menginspirasi sekali. Sebagai penutup, ada 1 menit untuk closing statement buat teman-teman semua yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu sampaikan yang moto hidup Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, sehingga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Silakan mulai dari Ibu Christine Liman. Moto hidupnya apa? Oke, closing statement ya. Ya, closing statement. Teman-teman,
musim itu berganti ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang musimnya sehat, kadang musimnya pandemi kayak sekarang. Apapun yang terjadi, mau musim apapun yang sedang berlangsung ya, be your best version in the given season ya. Jadilah versi terbaik dari diri kita di musim tersebut. Wow, oke, thank you. Selanjutnya dari Pak Edwin Marsal. Closing statement-nya. Ya, doakan apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda doakan, teman-teman. Wow, dalam ya. Doakan apa yang Anda kerjakan. Selanjutnya, last but not least, dari Ibu Emilia. Statement terakhir. Iya, untuk saya itu kan I am weak. Saya ini lemah, tapi saya yang kuat. Biarlah kita menghadapi semuanya itu dengan rendah hati aja deh. Ya, kalau kita prospek ke orang dengan jumlah kebesaran kita, kalau menurut saya nggak efektif. Saya dulu seperti itu, ya. Tapi setelah saya malah mengedifikasi orang-orang yang sederhana yang bisa berubah kehidupannya, itu malah lebih efektif kita merekrut. Jadi dengan rendah hati kita lakukan semuanya, dan kita serahkan sama Tuhan ya, karena Tuhan kita luar biasa. Wow, luar biasa sekali. Closing statement yang luar biasa dari semuanya, sangat menginspirasi sekali. Semoga apa yang di-sharing oleh teman-teman semua yang ada di sini juga menjadi berkah untuk teman-teman yang hadir di sini dan bisa diambil ya poin-poin positifnya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi pesan dari saya, build the BP will build your business. Jadi sekali lagi terima kasih untuk sharingnya Ibu Emilia, Ibu Christine Liman, Pak Edwin Marsal. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Demikian sesi talk show kita pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Windra. Silakan Mas Windra. Luar biasa sekali nih teman-teman sekalian ya. Terima kasih Ibu BCL jadinya Ibu ya namanya sekarang yang saya nanti WhatsApp ya. Bu Mimi dan Bro Edwin, luar biasa sekali insight yang didapat nih Teh Intan ya dari teman-teman leader yang luar biasa sekali. The most important things tadi adalah disebutkan oleh salah satu leader kita tadi Ibu BCL ya. Leader is not a boss. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan. Kenapa? Karena teman-teman di sini adalah seorang BP nih semuanya, di mana teman-teman adalah seorang leader. Jadi leader bukanlah seorang bos. Seorang bos itu harus mempunyai passion, mempunyai love, gitu ya. Nah, begitu juga tadi insight-insight menarik ini bukan masalah, memang challenging di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi ini adalah masalah mau atau tidak mau Anda bergerak. Tadi yang lebih menarik lagi tadi Ibu Christine Liman juga bilang, saya orangnya mager. Ini kalau mager gini Bu, kalau masalah rekrutmen ketemu sama Bill Gates, Ibu bakalan diambil Bu. Kenapa? Karena, nah ini menarik. Karena mager itu kalau katanya si Bill Gates gitu ya, saya lebih memilih bekerja dengan orang yang malas karena mereka akan mencari jalan pintas yang lebih cepat. Nah, terbukti di sini gitu ya, bahwa memang bisa melihat sisi-sisi yang lain. Begitu juga dengan Ibu Mimi tadi dan Pak Edwin, luar biasa sekali ya. Jadi bisa rekrut, bisa didapatkan di mana saja nih teman-teman sekalian ya, baik di medsos yang sekarang kita harus hidup berdampingan, kemudian selling dan recruiting, dan network yang sejalan dengan hobi. Nah, ini juga menarik sekali nih. Yuk teman-teman cek nih hobinya, yang doyan main apa itu namanya? Burung tuh Free Fire segala macam. Nah, ini juga komunitas-komunitas menarik nih. Ada beberapa teman-teman bisnis partner yang sering cerita sama saya juga yang mendapatkan dari komunitas seperti Pak Edwin juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa sekali, inspiratif session yang di-sharing oleh Ibu Christine Liman, Pak Edwin, dan Ibu Mimi. Terima kasih buat teman-teman sekalian atas sharingnya, dan teman-teman yuk sama-sama kita pasti bisa nih, gitu ya. Kita pasti bisa. Doakan, gimana tadi kalau kata Pak Edwin, doakan apa yang kita kerjakan apa yang kita doakan. Nah, ini luar biasa sekali. Oke, untuk mendukung teman-teman semua nih, saya masih punya satu peluru lagi nih. Nah, apa nih? Ya, yang teman-teman bisa dapatkan lagi dari kami untuk bisa membantu teman-teman. Nah, di saat ini sudah hadir dari tim ASA nih teman-teman. Bapak Hari Sumartono. Pak Hari bisa muncul suaranya? Orangnya juga boleh. Tes 1 2 3. Suaranya ini agak bergema kok tadi. Nah, ehonya banyak sekalian. Pindahin dulu.
Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk membantu teman-teman, di sini ada tim ASA nih teman-teman ya. Kalau teman-teman seperti kita ketahui bahwa banyak refreshment training, kemudian training-training yang teman-teman jalani. Nah, ini kita disupport oleh tim ASA gitu ya. Salah satunya adalah Bapak Hari Sumartono, dan tadi juga sudah diberitahukan oleh Pak Steven gitu ya, melalui roadmap Blue Star Unit tadi, ada yang namanya FSP, ada yang namanya LDP, ada yang namanya FT2M. Apakah itu? Nah, teman-teman sekalian, ini adalah roadmap yang teman-teman bisa jalani untuk bisa mencapai cita-cita teman-teman sekalian. Nah, di sini sudah hadir Pak Hari Sumartono. Silakan Pak Hari, bagaimana nih ASA berkomitmen nih untuk membantu teman-teman khususnya booster nasional nih, Venue Wantau tim secara nasional untuk bisa lebih sukses lagi. Silakan Pak Hari. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Windra, Teh Intan, sama Pak Steven yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Tentunya ASA berkomitmen untuk mensupport Bapak Ibu sekalian. Nah, perkenalkan, nama saya Hari Sumartono. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebagian besar teman-teman sudah tahu ya saya, tapi sebagian besar juga ada yang masih belum tahu dengan saya. Tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan. Kebetulan saya baru dari tahun 2021 saya dipercaya untuk megang Region 1 ya sebagai partner untuk support training di area Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya selama hampir 5 tahun saya pegang Region 2, di mana Region 2 itu megang yang namanya Vision. Jadi saya bergelut terus di Vision selama hampir kurang lebih 5 tahun di situ. Maka saya diberikan kesempatan untuk memegang Region 1. Dan tanggung jawab saya besar sekali Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mencoba untuk Region 1 itu bergerak dari sisi rekrutmennya, bergerak dari sisi produksinya, bergerak dari jumlah agen aktifnya, dan itu adalah merupakan tanggung jawab dari kami sebagai ASA untuk mensupport Bapak Ibu sekalian di areanya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari apa yang disampaikan sama Pak Steven tadi terkait dengan pesan dari perusahaan, rekan-rekan bahwa kita mencoba untuk mensegera mungkinkan untuk adanya NAA. NAA itu adalah New Active Agent, di mana agen-agen yang direkrut oleh Bapak Ibu sekalian sesegera mungkin dalam kurun waktu 2 bulan ini mereka sudah menghasilkan atau berproduksi. Itu yang paling penting. Nah, tujuan dari ASA memberikan satu supporting itu adalah bagaimana caranya kita mencoba untuk memberikan fondasi di awal, yaitu basic training program, kemudian kita juga memberikan fondasi terhadap skill dan knowledge-nya, yaitu melalui program yang namanya FSP. FSP itu adalah Fast Start to Productivity, di mana orang-orang atau agen-agen baru yang masuk ke program itu, kita harapkan 3 bulan ke depan kita monitoring, dia melakukan produktivitas. Jadi minimal 1 bulan itu dia produksi 2, sehingga dalam kurun waktu 3 bulan mereka itu sudah memiliki produksi selama 6 case selama 3 bulan. Nah, itu besar harapan kami, kita mensupport seperti itu. Makanya setiap bulan ya, bahkan sekarang Region 1 sudah kami floatkan setiap bulan itu ada 2 kali FSP ya, Fast Start to Productivity khusus untuk Region 1, dan begitu juga untuk leader, Fast Track to Management. Nah, itu berkait dengan FSP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil atau agen baru, New Active Agent-nya, kalau misalnya kita tidak rekrut. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, tugas dan tanggung jawab yang paling penting adalah bagaimana caranya menciptakan dan menghasilkan agen-agen baru. Bagaimana caranya kita mau masuk ke FSP kalau misalnya agen barunya nggak ada? Bagaimana caranya kita mengaktifkan agen baru kalau agennya nggak ada? Maka fokus utama yang paling penting adalah bagaimana caranya seorang leader itu melakukan sebuah rekrutmen. Nah,
pola rekrutmen ini yang kita ingin coba, tadi disampaikan para narasumber itu bagus sekali ya. Ada yang nyampein bahwa rekrut itu susah ya, akan lebih susah lagi kalau nggak rekrut. Itu cakep banget kata-kata, udah nggak nusuk lagi, itu mah udah ngebodal-badal lah, muncak Sunda mah ngebodal-badal hati gitunya. Karena memang benar, kalau nggak rekrut udah deh nggak usah jadi leader, percuma sendirian gitu kan. Karena ini bisnis adalah bisnis orang banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan rekrut. Itu yang paling penting. Nah, untuk mendapatkan hasil rekrut, maka kita akan support melalui fast track to management. Ya, fast track to management region 1 kita sudah melakukan setiap bulannya sudah ada dua kali setiap bulannya. Maka sebisa mungkin teman-teman juga untuk sesegera mungkin masuk ke dalam program ini untuk memberikan fondasi terhadap leader-leader baru ya. Nah, untuk Project Feniwanto hari ini ya, timnya Pak Feniwanto tentunya kita sudah memplanningkan buat timnya Pak Feniwanto. Kita sudah planningkan tanggal 19, 20, 21 semua leader yang ada di timnya Pak Feniwanto ya, terutama leader-leader baru, kita akan masukkan ke dalam fast track to management. Ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 19, 20, 21. Kita sudah siapkan waktunya, kita sudah siapkan trainingnya, trainernya, kita sudah siapkan semuanya khusus untuk timnya Pak Feniwanto. Maka mulai detik ini, mulai dari selesai acara ini, sesegera mungkin lakukan pendaftaran melalui link yang kita akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengikuti fast track to management, terutama leader dan FSP buat agen-agen? Mungkin saya bisa sharing ya Mas Windra ya, boleh nggak sih saya sharing? Takutnya nggak boleh ya, saya matiin. Oke. Sudah bisa ya Pak Ari ya? Sudah kelihatan ya? Kenapa Bapak Ibu sekalian, saya meminta teman-teman semua untuk agen-agennya masuk ke fast start to productivity. Karena kita punya analisis yang komprehensif di sini. Kita ambil dalam join date di Juli sampai Agustus saja ya. Saya besarkan ya. Ini join date Juli ya. Ini Juli, join date Juli sampai Agustus 2021. Total yang ikut dalam kelas kita ini nih, Bapak Ibu sekalian, itu ada sekitar 163 ya, 163 orang. Itu join date Juli Agustus ya, yang kita undang. Ada 163 orang yang kita undang. Yang join di kelas FSP itu sebanyak 35 orang. Kita bisa bayangin ya, dari 163 orang yang join yang join ke FSP itu hanya 35 orang. Yang tidak join itu ada sekitar 128 orang. Kita lihat perbandingannya ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata orang yang join dengan orang yang tidak join, produksi case-nya itu lebih besar dengan orang yang join FSP class dengan yang tidak join. Terbukti terlihat dari apa? Lihat dari 35 orang di sini ya. Itu total case dari bulan Juli sampai Agustus itu ada 155 case produksinya. Ya, average-nya itu 4,42 case. Jadi masing-masing agen itu ada yang 4, ada yang 5. Nah, dibandingkan dengan yang tidak join, ini ada sekitar 128 orang, itu total case-nya itu ada 394 case. Wah, lebih besar ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata average per cases-nya per orangnya itu hanya 3 atau 2 orang, 2 case. Artinya bahwa orang-orang yang ikut FSP ternyata lebih produktif terhadap jumlah cases yang dihasilkan dibandingkan sama orang-orang yang tidak join di FSP class. Nah, ini menunjukkan bahwa FSP punya impact terhadap average case per agent-nya, ya. Makanya di sini higher case production-nya sungguh luar biasa. Nah, kemudian kita bicara tentang ALP-nya. Dari 35 orang itu menghasilkan 1,95 bio,
ya. Anda bisa bayangin ya,